Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita membahas tentang bab fikih ya. Bab fikih, ibu-ibu, saya belum sampaikan dalam majelis ini tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam perkara-perkara yang sering ibu-ibu tanyakan. Sebenarnya patung itu boleh nggak sih? Sebenarnya rajutan itu boleh nggak sih? Sebenarnya lukisan itu boleh nggak sih? Kalau foto sudah sering saya selipkan di pengajian kita, tetapi tidak saya tuntaskan. Jadi dia cuman sekedar foto tuh boleh nggak sih? Cuman sekedar gitu-gitu aja ya. Nah, coba ibu-ibu fokus sebentar di majelis ini. Belum saya sampaikan secara lengkap, saya jelaskan secara lengkap hari ini, supaya kalau kita udah ada rumusnya, maka insya Allah kita akan bisa menentukan apakah ini halal, apakah ini haram, atau apakah ini satu di antara keduanya. Oke, kita membahas bab kaidah fikih terkait dengan benda-benda yang tadi saya sebutkan. Oke, judulnya status hukum al-madaniyah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sering kita suka nanya, bahkan informasi beredar-edar di tengah-tengah kita. Saya ini kalau seandainya punya patung boleh nggak? Sekedar saya punya lukisan boleh nggak? Atau sekedar mainan kunci yang ada gambar orangnya boleh nggak? Atau sekedar kuningan-kuningan yang kemudian dia ada ininya atau tidak ya? Saya sudah pernah sampaikan ini di bab hadarah dan madaniyah. Tapi ini adalah bab yang berbeda. Kalau yang pernah saya sampaikan, kalau dia berhubungan dengan agama nggak boleh, kan gitu ya? Seperti misalnya benda-benda seperti mainan salib gitu ya. Nah, tapi ini adalah bab yang berbeda, kita jelaskan secara tuntas. Kita mulai, Bu. Oke, yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau sebuah benda itu dia berbentuk dan bernyawa, tulis berbentuk dan bernyawa ya. Kalau dia itu berbentuk dan bernyawa,
Bernyawanya benar-benar dalam kondisi seperti bernyawa ya, baik itu hewan maupun manusia. Kalau dia berbentuk dan bernyawa, itu seluruh ulama sepakat status hukumnya adalah haram mutlak. Apa contohnya? Barang-barang yang berbentuk dan bernyawa. Contohnya adalah patung manusia. Kemudian hiasan dinding belum nggak berbentuk. Enggak kayak kepala-kepala gitu lah, kepala gambar kepala rusak. Dia nggak full. Dia harus full. Berbentuk dan bernyawa full. Ya, maka status hukumnya adalah haram kalau dia dibuat dengan tangan. Tanda panah dibuat dengan tangan. Apa contohnya? Contohnya patung hewan, patung manusia, patung-patung gajah yang ada di rumah, atau patung-patung jerapah, atau ukiran-ukiran yang dibuat dengan tangan tapi dia berbentuk dan bernyawa. Apa maksud dia berbentuk? Berbentuk itu ada bentuknya, Bu. Dia bisa dipindahkan. Ya, dia berbentuk macam patung gitu. Kalau dia bernyawa, mutlak haram. Ibu tahu macam-macam rajut, misalnya dibuat kayak model kelinci, matanya dari manik-manik ditempel. Nah, itu kalau dia bentuknya benar-benar bernyawa, itu haram. Jadi nggak boleh lagi main-mainan rajut yang seperti itu. Tapi kalau dia hasil teknologi nggak ada masalah. Seperti boneka, dia hasil teknologi bukan dari hasil imajinasi. Atau misalnya patung kayak jualan mukena kan ada patung, jualan baju ada patung, kan itu nggak dibuat dengan tangan kan. Jadi dia ini yang haram adalah ini benda dulu ya, belum foto, kita belum ke foto ya. Kita hanya membahas rumus. Yang pertama adalah berbentuk dan bernyawa, status hukumnya adalah haram. Oke? Kalau bunga gimana? Bunga enggak bernyawa, Bu. Dia binatang dan manusia, Bu. Enggak. Karena gini, pada masa jahiliyah, bunga tidak termasuk yang mereka percayai sebagai sebuah kekuatan. Jadi kenapa haram, Bu? Karena orang-orang Yahudi itu suka membuat patung hewan, patung manusia. Ya, dia tempel di Ka'bah, dia taruh dalam Ka'bah, dan dia tawaf. Itu sebab dia haram. Karena itu adalah budaya orang Yahudi pada masanya yang mengandung kepercayaan di dalamnya. Itu sebab. Ya, makanya kenapa perempuan tidak boleh pakai gelang kaki yang dinampakkan di luar rumah. Dalam dalil dikatakan wa la yadribna bi arjulihinna. Janganlah kalian menghentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki lain ketika berada di luar rumah. Makanya perempuan tuh kalau mau pakai gelang kaki itu di rumah aja. Kalau di luar status hukumnya haram. Nampak atau tidak sama orang nggak boleh pakai. Karena itu budayanya orang Yahudi. Jadi balik kepada yang tadi, yang pertama dia berbentuk dan bernyawa, mutlak haram. Tidak ada perbedaan pendapat di antaranya. Jadi di rumah ibu kalau ada patung ikan, patung gajah, ukiran kuda, atau ukiran-ukiran anjing gitu ya, atau kucing, atau dari tanah liat, buka ini, atau burung, keramik itu buatan tangan, itu nggak boleh loh. Keramik tangan kan? Tangan dia putar-putar. Ya, kalau mau keramik ya pilih yang bunga atau abstrak. Abstrak boleh. Misalnya kucing kepalanya doang. Ya, atau dia badannya model kucing, kepalanya model kuda misalnya. Atau sekedar kepala jerapah doang. Tapi kalau dia full berbentuk seperti bernyawa, status hukumnya sudah haram. Ada yang ragu sampai sini? Dan terdiam. Hah? Kalau dicetak itu teknologi, nggak apa-apa. Dia yang tidak boleh itu dibuat dengan tangan. Berbentuk dan bernyawa. Bukan dibuat nggak berbentuk binatang
Keramik. Ada lukisan gambarnya. Oke, bagus. Ustazah, ada keramik. Dia kan tidak berbentuk manusia, tidak berbentuk hewan. Misalnya dia bulat aja. Dia bulat aja. Terus di dalam keramik itu ada lukisan orang, ada lukisan hewan. Nanti akan terjawab di poin ketiga ya. Sampai ke situ nanti. Ada lagi? Aman? Aman. Nanti kalau nggak terjawab ingatkan ya, Kak. Oke dah, itu mutlak haram. Berbentuk dan bernyawa. Kita belum ke lukisan soalnya nih. Dia berbentuk, dia 3 dimensi kan. Patung, ukiran, itu kan dia berbentuk itu. Ukiran gambar orang, haram ya. Kemudian yang kedua adalah tidak berbentuk. Yang kedua adalah tidak berbentuk. Maaf. Yang nomor 2 adalah berbentuk tapi tidak bernyawa. Berbentuk tapi tidak bernyawa. Contoh, contoh misalnya kayak yang Bu Eti tadi bilang adalah bunga, ya, patung bunga atau patung gunung atau goa-goa di dalam rumah. Kan ada tuh berbentuk gunung atau misalnya ukiran-ukiran atau misalnya miniatur perumahan, misalnya dari tangan dibuat atau patung bunga, patung gunung, yang pokoknya dia atau miniatur. Dia tidak bernyawa, paham maksudnya nih? Paham nih? Dia berbentuk 3 dimensi, tapi tidak bernyawa. Hukumnya adalah mutlak halal. Mutlak halal. Yang tadi berbentuk dan bernyawa mutlak haram. Yang kedua berbentuk tapi tidak bernyawa mutlak halal. Meskipun 3 dimensi yang nomor 2 itu Diulangi? berbentuk tidak bernyawa ya, tetapi tidak bernyawa 3 dimensi. 3 dimensi itu maksud saya bisa dibawa. Dia berbentuk, ada bentuknya. Kalau lukisan itu kan nggak berbentuk, datar. Paham nggak? Berbentuk itu maksudnya, kalau lukisan ini foto kan tak berbentuk ini, datar aja dia. Ini berbentuk ini maksudnya patung, kayak ada sesuatu, ada benda. Bukan gambar timbul. Berbentuk kayak bunga keramik, kayak bunga keramik, kayak bunga, kayak air terjun dalam bentuk air terjun gitu ya. Nah, kalau boneka itu boleh karena hasil teknologi. Yang tidak boleh itu dengan tangan. Oke? Bingung nggak nih? Nggak bingung? Berbentuk, tahu kan yang saya maksud berbentuk? Contoh berbentuk. Kipas angin itu kan berbentuk tuh. Kali ini kan berbentuk nih ya. Contoh yang berbentuk apa ya? Nggak ada apa-apa di rumah nih. Nggak ada apa-apa ya. Contoh, ini bunganya. Itu kan dibuat dengan tangan itu. Tapi kan dia tidak bernyawa. Itu boleh. Paham? Mantap. Bingung dikit ya. Dah, mulai yang ketiga. Yang tadi nomor 1 berbentuk dan bernyawa mutlak haram. Nomor 2 berbentuk tidak bernyawa mutlak Misalnya bunga mati. Atau misalnya ibu buat karya-karya bunga dari plastik rinso, plastik-plastik, pipet, berbentuklah dia bunga dari tangan itu. Itu boleh tuh Bude. Tapi kalau pipet Bude bentuk buat kuda, enggak boleh dia Bude. Karena berbentuk bernyawa. Misalnya nih sampah itu plastik-plastik rinso, wafer, kan ada tuh karya tangan ibu-ibu UMKM. Dia buat dalam bentuk bunga, boleh dia. Tapi dibuatnya dalam bentuk kura-kura, lucu ya, itu nggak boleh karena buatan tangan. Bahkan orang Arab itu membuat dari kue pada masa itu, pada masa Yahudi. Dari kue dia sembah, dia makan. Iya kah? Itu enggak boleh, dihindari. Kalau dari tangan dihindari. Dah? Oke?
Ya, nanti ini di akhir baru kita paham banget. Ah? Kan nggak dengan tangan, kan cetak kan? Cetak, nggak apa-apa. Sama dengan kue, cetak foto, kan cetak. Bukan dengan tangan itu kan, dicetak kan sama dengan sablon. Sablon kan dicetak, sama dengan sablon baju. Wallahu a'lam bishawab. Ibu cari tahu lah dulu cetak atau enggak, itu saya lalai. Oke, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia dalam kondisi tidak berbentuk tapi bernyawa. Saya ulang ya. Tidak berbentuk tapi bernyawa. Apa contohnya yang tidak berbentuk? Hasil tangan tapi dia bernyawa. Misalnya adalah lukisan. Lukisan itu kan buatan tangan kan? Lukisan yang bernyawa. Misalnya lukisan ikan, lukisan kuda, lukisan manusia, misalnya lukisan kalau karikatur masih boleh karena kan tidak full dia bernyawa. Oh, karikatur yang gambar ya termasuk karikatur. Karikatur, kemudian lukisan kucing, lukisan itu kan dia tidak berbentuk kan, dia datar aja kan. Dari hasil imajinasi dibuatlah dia bernyawa. Maka banyak ulama yang mengharamkan, hanya sedikit yang membolehkan. Nah, itu kata kuncinya. Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut mirip-miripkan dengan ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Nah, itu kerjaan orang Yahudi yang kemudian dia melukis, dia tempel di Ka'bah, lalu kemudian dia sembah. Maka dalam kondisi seperti tadi, tidak berbentuk tapi bernyawa, banyak yang membolehkan, sedikit yang banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Kalau ibu tanya saya, dalam kondisi seperti itu dilakukan atau tidak? Tentu tidak dilakukan. Karena kita orang beriman, kita terjebak dengan satu dalil, da' ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Kita itu bergerak pada apa yang secara hukum mutlak halal kita kerjakan, secara hukum mutlak haram kita tinggalkan. Tapi kalau ada di antara keduanya, lebih baik ditinggalkan. Oke? Nah, jadi dia lukisan. Nah, masuk tadi pertanyaan Kak Santi. Sekarang dia ada keramik. Keramiknya tidak berbentuk binatang. Kalau keramiknya berbentuk binatang, dia masuk dalam nomor 1. Ini masalahnya keramiknya tidak berbentuk binatang, tapi ada ukiran naga, ukiran manusia, maka dia masuk ke dalam nomor 3. Paham ya? Banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Clear? Berarti lukisan kayak kau itu tidak bisa juga ya? Nggak bisa. Itu dengan tangan kan, yang di rumah kakak kan? Yang di rumah kakak itu kan? Nah, itu dengan tangan tuh kak. Itu ndak printer tuh dah. Tangan itu ya. Cantik ya, padahal itu lukisan tangan ya. Ya kalau print nggak apa-apa. Misalnya hasil printer. Karena dia hasil teknologi. Oke? Paham? Sekarang nomor 3 adalah nomor 4. Tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Contoh hukum memasang hukum semacam lukisan pemandangan, lukisan petani, ya, lukisan apa namanya tuh? Tuh yang kayak gitu tuh. Ada petani itu ada orangnya Zah. Iya, di mana tuh Zah? Enggak lah berbentuk itu orangnya. Ya, lukisan misalnya bunga kayak gitu ya. Lukisan misalnya sekedar sawah, maka itu dibolehkan. Kenapa? Karena dia berbentuk, karena dia tidak berbentuk dan tidak bernyawa.
Nah, termasuk nomor 3 ini adalah nomor 3 dan nomor 4 ini adalah streaming. Ibu tahu streaming? Streaming itu kan dia tidak berbentuk. Nah, kalau streamingnya itu pakai bentuknya kuda, kodok, cicak, jangan. Berarti dia termasuk nomor 3, paham nih? Bingung? Bingung, oke, ulang lagi ya. Tadi kan saya sampaikan nomor 3. Nomor 3 itu tidak berbentuk, tetapi dia bernyawa. Contoh, lukisan hewan, lukisan ikan, lukisan orang. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Kemudian nomor 4 adalah seperti dia tidak bernyawa, dia tidak berbentuk, dan kemudian tidak bernyawa. Seperti lukisan bunga, lukisan pemandangan, lukisan sawah. Itu mutlak boleh. Iya kan? Paham? Nah, sekarang gimana dengan streaming? Ibu-ibu streaming rajut ya. Streaming. Kalau ibu streaming itu, kalau gambarnya adalah gambar unta, gambarnya gambar kura-kura, maka dia masuk nomor 3. Kalau bisa dihindarkan. Tapi kalau dia gambarnya rumah, gambarnya sawah, gambarnya gubuk, maka hukumnya atau bunga, maka hukumnya adalah boleh. Oke? Paham ya? Dah, nomor 5 lagi. Ya, nomor 5. Nomor 5 adalah dia tidak hasil imajinasi. Saya ulang, dia tidak hasil imajinasi, tapi dia hasil teknologi. Jadi kalau nomor 1, 2, 3, 4 itu kan itu hasil imajinasi kan. Cuman nomor 1 dan 2 dalam bentuk patung, dalam bentuk benda. Kalau nomor 3 dan 4 dalam bentuk lukisan kan. Nah, sekarang nomor 5, dia ini tidak dari hasil imajinasi, tetapi dia bernyawa. Contoh foto. Foto itu bukan hasil imajinasi. Foto itu hanya hasil teknologi. Nah, bagaimana kalau fotonya itu bernyawa? Foto binatang, foto manusia, atau foto kita, ya. Nah, foto itu termasuk nomor 5, yaitu tidak hasil imajinasi dan bernyawa. Nanti foto ini terbagi 2, yang bernyawa dengan yang tidak bernyawa. Kalau foto yang bernyawa, dia cuma hasil teknologi, bukan hasil imajinasi, foto manusia, foto kucing, foto hewan, maka jawabannya adalah banyak yang membolehkan, sedikit yang mengharamkan. Sedikit ulama yang mengharamkan, banyak yang membolehkan. Nah, ibu-ibu, kecuali foto itu melanggar syariat, gitu kan? Ada foto-foto yang cenderung melanggar syariat. Contoh buka aurat, contoh fotonya itu mengundang nafsu syahwat, maka itu status hukumnya jangan dikerjakan, ya. Jangan dikerjakan. Nah, makanya ibu-ibu, mulailah sekarang ini untuk menghapus semua foto-foto yang terindikasi melanggar syariat di sosial media kita. Kalau mau berfoto di sosial media, pastikan kita menutup aurat kita. Nah, kalau dia buka aurat, dia nggak boleh. Termasuk foto-foto nikah, foto-foto keluarga. Kalaupun nggak mau dihilangkan, dibuang, taruh dalam rumah. Yang penting jangan terlihat orang. Paham nih? Nah, jadi ada foto-foto yang ada di sosial media, hapus atau privat. Saya yang ini yang buka aurat. Tapi kalau tutup aurat nggak apa-apa. Hanya saja ada sebagian orang yang mengharamkan mutlak berfoto. Berarti dia masuk dalam kondisi yang sedikit tadi, paham ya? Kan hukumnya tadi apa? Banyak yang mengharamkan, banyak yang menghalalkan, tapi sedikit yang mengharamkan. Maka kalau dia dalam kondisi dia mengharamkan untuk dirinya, maka tidak ada masalah ya untuk foto itu. Nah, sekarang banyak yang bilang foto itu kan menyebabkan nafsu syahwat ustazah. Foto itu menyebabkan penyakit ain ustazah.
Foto itu menyebabkan orang lain nanti bisa melihat foto kita Ustazah. Saya sampaikan, intinya bukan fotonya, tapi bagaimana cara berfotonya. Kalau seandainya saya berfoto kayak gini, saya miringkan sedikit kepala. Wah, ya kan? Atau saya tatap layar kamera. Ini kan saya berfoto dalam keadaan menutup aurat. Lah kan nanti dilihat banyak orang Ustazah. Nah sekarang oke lah kita skip dulu itu. Setelah ini saya pergi ke pasar, saya pergi ke mall, saya dilihat banyak orang juga kan. Dalam kondisi buka aurat, tutup aurat, kan gak ada masalah. Foto kan cuman al-madaniyah, ini cuma benda saja. Selagi dia tak melanggar syariat, gak ada masalah. Makanya foto kalau nutup aurat gak apa-apa. Lah kan nanti dilihat orang, lah ibu pergi aja keluar lihat orang juga. Selagi dia nutup aurat gak ada masalah. Oke. Nah, tapi kalau dia buka aurat jangan. Cuman jangan berlebihan pula tiap detik dipoto. Anak masuk sumur foto dulu nak, baru selamatkan. Bisa sebelum makan udah lapar betul, foto dulu makanan nih. Baru posting. Terjelungkang anak, foto dulu nak. Baru diselamatkan anaknya. Jangan berlebihan pula. Nanti jadi adiksi. Nanti jadi kebiasaan. Jadi Ustazah, kalau misalnya memposting setiap apa yang kita lakukan itu di sosmed itu gimana ya Ustazah? Bahasanya makan ini posting, makan ini posting, posting gimana itu? Ustazah, gimana hukum orang yang selalu memposting di sosmed? Makan ini posting, makan ini posting, makan ini posting. Secara hukum nggak berdosa. Cuma itu perbuatan yang sia-sia. Nganga sih foto-foto aja. Nah, perbuatan yang sia-sia. Nah, apalagi terus gini, Ustazah, ada yang juga bilang kayak gini, janganlah posting-posting makanan. Kenapa? Nanti orang kepengen, itu nggak bisa jadikan dalil. Orang kepengen atau enggak bukan tanggung jawab kita. Jadi sebenarnya boleh aja Bu Eti. Sebenarnya boleh aja. Orang lain kepengen atau tidak bukan tanggung jawab kita. Yang jelas dalam hati kita tidak ada ria. Tidak ada ria. Ingin dilihat orang. Nah, saya gimana? Saya memilih untuk tidak memposting yang terlalu berlebihan. Misalnya nih, saya makan di tempat yang mantap. Sebelum lingkungan saya, mungkin teman-teman saya, mungkin keluarga saya pergi ke sana, saya tak berani mempostingnya. Ajak mereka dulu baru posting. Iya. Gitu kan. Nah, kalau ya dia terlalu berlebihan. Kan kayak gitu kan. Nggak enak aja kakak lihat saya makan di tempat yang enak, nggak enak lah. Biasanya kalau kita posting itu ya kadang cuma ada mati Facebook dia orang tahu kita. Tujuan itu dilihat orang. Pasti itu tujuannya kan. Iya, tujuannya pasti itu. Sebenarnya tujuan dilihat orang tujuan dilihat orang tuh nggak ada masalah selagi kita tidak ada ibadah yang kita riakan di situ. Cuman kalau terjadi kesombongan itu yang problem. Aku sekali duduk 1,5 juta nih ya. Kalian sebulan aja cengak-cenguk 1,5 juta misalnya. Ya. Jadi kalau kita posting kita lagi kajian-kajian ini nggak boleh ya? Lagi kajian kok nggak boleh? Boleh. Lagi kajian ya syiar. Lagi kajian itu syiar. Iya kan? Nah, lagi kajian itu syiar, nggak ada masalah. Cuman maksud saya, secara hukum memposting makanan nggak ada masalah. Cuman kalau berlebihan, berapa banyak energi yang habis? Foto, nyampe rumah caliak-caliak edit dulu. Buat komentar, saya tengok komentar orang, kalau ada yang bagus senang, kalau ada yang nggak bagus nanti jadi baper. Itu kan berarti itu ada problem kepribadian, Bu. Jadi gini ya, misalnya saya pergi makan, saya foto, terus memposting kan kadang-kadang nggak langsung saat itu, sambil baring-baring, ya kan? Tengok yang mana yang ancak labi waktu 1/2 jam. Tengok mana yang mantap ya, edit pula dulu. Edit, setelah diedit, tunggulah dulu nanti malam aja, pas orang ramai lihat, ya kan, taruh. Coba aja, itu simple loh, itu ngaruh loh ke otak dan fokus kita. Nanti tengok lagi, posting ini lah, tapi nanti dibilang orang pelaku sombong, tapi nggak apa-apa lah kata Ustaz Zanila kan mubah, ya kan, baputa-puta ya, ujung-ujungnya posting. Pas posting, apakah energi udah selesai sampai di situ? Belum tentu. Tengok pula komentar.
Kalau komentarnya bagus, senang aku. Kalau komentarnya nggak bagus, kok kayak gini kali dia ya. Tergosipkan pula sama orang. Kak Leni itu kalau aku posting dia ada ya tanggapannya, tergosipkan pula. Tahukah kita, jika kita menyandarkan kebahagiaan, derita, kesedihan pada komentar orang lain dalam kolom komentar kita, itu berarti kita menyandarkan kebahagiaan pada sesuatu yang tidak pantas. Jadi kalau ada orang komentar jelek, kita baper. Kalau ada orang komentar senang, baru kita bahagia. Mau sampai kapan hidup kita kayak gitu? Ya, itu namanya tidak boleh. Itu penyakit psikologis. Jadi nggak boleh ya. Jadi kalau mau ya kurang-kurangi aja. Ya sesekali bolehlah. Iya kan? Nah, dan secara hukum boleh posting makanan. Cuman persoalan, saya nggak mau posting, saya ingin jaga perasaan orang. Saya nggak mau posting, saya ingin merasa penjagaan. Itu bagian dari pilihan dia aja. Dia ingin menjaga. Tapi bukan berarti setiap orang yang memposting berdosa. Tergantung. Kadang-kadang dia ingin mensyiarkan, oh ada makanan enak loh di sini. Kadang-kadang dia ingin menyampaikan, oh ini enak banget loh, biar orang bisa datang ke sana juga. Kan kita nggak tahu niat orang. Oke? Dah. Kemana dari posting larinya? Jadi berfoto yang bernyawa, itu adalah boleh, tetapi jangan melanggar syariat. Dan terakhir, kita udah penutup Budes. Nah, terakhir nomor 6 ya. Terakhir nomor 6 ya. Nomor 6 adalah foto atau tidak hasil imajinasi, tetapi dia tidak bernyawa, itu mutlak halal. Dah, ada 6 poin ya. Mutlak halal. Ya, seperti foto gedung, foto bunga. Bukan ya, bukan hasil imajinasi dan tidak bernyawa. Ya. Mutlak halal. Apa contohnya? Ya foto gedung, foto bunga, foto kacamata, foto masjid, foto sepatu, foto mobil. Oke? Yuk. Jawab pertanyaan saya kalau sudah oke. Pertama tadi apa? Berbentuk dan bernyawa, mutlak haram. Yang kedua berbentuk tidak bernyawa, mutlak halal. Yang ketiga tak berbentuk bernyawa, banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Yang keempat tak berbentuk tidak bernyawa, banyak yang halal secara mutlak. Nomor 5 tidak hasil imajinasi tapi bernyawa, banyak yang membolehkan, sedikit yang mengharamkan. Dan nomor 6 adalah tidak hasil imajinasi tetapi tidak bernyawa, mutlak halal. Paham ya? Paham? Entah iya tanda. Insyaallah ya. Coba kita tanya ya. Jawab. Kalau dia itu adalah kue itu dicetak, lalu ada foto Bu Eti di depannya. Cetak, ada foto ukiran Bu Eti di depannya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Saya serak. Karena dicetak dengan Iya, foto lalu dibuatlah dengan cetak. Boleh? Cetak. Boleh. Dah. Sekarang boleh kan? Kemudian selanjutnya Bu Eti punya coklat. Belilah coklat. Yang kemudian coklat itu berbentuk wajah Bu Eti yang dibuatlah oleh orang itu dengan tangan. Boleh dimakan? Boleh? Boleh? Dia nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa?
Satu dong. Berbentuk dan bernyawa. Nomor 1. Bingung? Ini baru sekali bingung sih. Penjelasannya baru 1 kali. Wajar lah bingung. Sekarang ibu punya mainan, ya. Ibu punya mainan kunci seperti kuda, terbuat dari bahan plastik. Karah. Boleh? Boleh? Bahannya plastik. Itu adalah boleh kan dia dicetak. Oke? Bingung, cuman lah ini. Bingung ya? Oke, pulang aja yuk. Nah, sekali baru ya. Ini harus diulang-ulang. Karena kalau nggak bingung. Ya udah deh. Coba kita ulang dari awal. Review dulu, boleh lihat buku. Yang pertama, kalau dia berbentuk dan bernyawa. Berbentuk kan dan bernyawa seperti patung manusia, patung ikan, patung hewan, patung gajah. Itu kan berbentuk, dia patung dan bernyawa, mutlak haram. Oke? Dibuat atau ukiran kuda, ukiran ikan, utuh. Ukiran ikan. Tapi kalau ukiran ikan ada kakinya, berarti nggak apa-apa. Oke, utuh, mutlak haram. Yang kedua, berbentuk tapi tidak bernyawa, seperti kayak bunga itu kan berbentuk tuh, bunga mati, bunga hiasan, kemudian bunga kemudian miniatur gedung, kemudian yang dibuat dengan tangan seperti bunga, pipet-pipet yang dibuat dalam bentuk bunga. Itu kan berbentuk tapi tidak bernyawa, mutlak halal. Udah ngerti nih? Nah, yang ketiga, tidak berbentuk tapi bernyawa. Tidak berbentuk tapi bernyawa. Contoh lukisan. Intinya nomor 3 nih lukisan ini. Nomor 3 dan 4 nih lukisan ini. Nah, lukisan itu kalau dia berbentuk manusia, berbentuk ikan, berbentuk hewan, maka banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Tapi kalau lukisan itu nomor 4, dia tidak berbentuk kan dan tidak bernyawa, seperti lukisan bunga, lukisan sawah, lukisan gedung, maka dia mutlak halal. Paham kan? Oke? Nah, kemudian nomor 5. Kalau foto terbagi 2. Foto manusia atau foto hewan atau foto binatang, banyak yang menghalalkan, membolehkan, sedikit yang mengharamkan. Tapi kalau dia foto, lalu foto itu adalah seperti tidak bernyawa, seperti foto sawah, foto gunung, ya, atau foto rumah, mutlak halal karena bukan hasil imajinasi. Nah, coba jawab. Di rumah ibu ada celengan ayam. Boleh atau jawabnya boleh atau enggak aja, karena galau semua wajahnya nih. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Celengan ayam. Dari bahan plastik. Oke, jawab lagi. Celengan ayam dari bahan keramik. Kenapa nggak boleh? Kan kakinya nggak ada. Iya, tapi kan kakinya nggak ada, Mak. Iya. Oke. Jawab lagi, Mak. Nah, ya, Mak pula yang kan naik. Contoh. Celengan ayam. Kan nggak berkaki doh. Rajutan pakai benang wol, tapi rajutannya gambar saya, boleh nggak? Boleh nggak? Banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan.
lukisan. Lukisan muka saya. Tapi kepalanya doang. Boleh? Boleh. Lukisan muka saya tapi tangan saya kecil macam karikatur. Boleh? 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 Tangan kecil, kaki kecil. Boleh. Boleh. Foto Kak Feni berfoto dengan suaminya. Cus tampil ke TikTok. Buat macam animasi. Boleh? Boleh? Boleh. Kak Feni berfoto. Lalu fotonya itu pakai konde aja. Atas tak nutup aurat. Boleh? Tidak boleh. Foto keluarga di rumah. Boleh? Tapi buka aurat. Boleh? Tidak boleh. Di kamar aja letak. Mainan-mainan kunci kayak terbuat dari benang wol, tapi bentuknya kepala unta kayak unta beneran. Boleh? Kayak unta beneran pokoknya. Boleh? Boleh? Berkelahi? Tidak boleh. Nomor 1. Mainan dari streaming berbentuk kelinci, tapi telinganya nggak ada. Boleh? Boleh. Gampang kan? Coba dilihat perkakas. Baju gambarnya foto kita, tapi sablon. Boleh? Boleh. Kayak partai itu kan semua sablon. Partai, foto-foto anggota dewan, semuanya itu kan sempurna bentuknya itu. Yang di jalan-jalan tuh baliho. Tapi kan hasil teknologi dia, bukan dari hasil imajinasi. Maka dia masuk nomor 5. Banyak yang menghalalkan, sedikit yang mengharamkan. Ada yang mengukir di daun. Sama Bu, kalau buatan tangan nggak boleh. Dia pakai tangan, ya, tapi full nggak? Hah? Saya pernah dibuatkan daun kering, ada wajah saya, tapi cuma muka doang, nggak apa-apa. Kalau utuh nggak boleh. Oke? Nah itulah dia beberapa hal supaya kita tak ragu lagi mana boleh, mana tidak boleh. Setelah ini saya yakin dengan pengajian ini ibu-ibu makin bingung. Enggak ya? Jadi tengok nanti di rumahnya apa yang ada kira-kira. Yang paling bingung saat ini yang saya tahu adalah sis, ya kan? Lukisan ikan tuh mau dikemanain lah kata si kawan, ya kan? Ada Spiderman dekat tangga itu, boleh nggak? Itu kan plastik. Ada Spiderman. Terus jemaah online-nya Spiderman. Saya selama ceramah apa ada Spiderman? Rupanya di belakang Bu itu ada Spiderman terbalik dekat tangga. Oke. Jadi itu Spiderman itu boleh karena dia hasil teknologi. Kayak robot-robotan, boneka-boneka, boleh. Keramik gajah. Nggak tahu lah dia bisa di mana jualnya, tapi kalau pakai tangan nggak boleh Bu. Oke. Rasanya orang-orang dahulu jauh lebih banyak beli aksesoris dibanding orang sekarang ya. Kalau kami generasi saya ini tak ada lagi pakai aksesoris gajah, jerapah. Rumah kami kosong aja. Ya memang beda budaya. Kalau kita pergi ke rumah orang-orang yang maghrib menjelang isya, biasanya di rumahnya banyak ya. Keramik-keramik ya kan. Kalau saya dan banyak teman-teman seusia saya itu nggak ada, rumahnya lepas aja. Orang-orang dulu. Oh, peninggalan orang tua. Iya. Sekarang kan sudah minimalis ya. Sudah tak ada lagi yang kayak gitu. Tafadhol. Batik dengan tangan terus gambar? Nggak bisa dong. Batik gambar burung nggak bisa dong. Ada
Baju gitu. Nasi, imajinasi. Burungnya Enggak lah, batik Bu, batik dengan tangan Bu. Dengan tangan tak boleh. Kalau batik kan dengan tangan. Sama dengan lukisan Bu. Itu batik yang dikasih. Kecuali dia di sablon. batik cetak gitu dong. Batik cetak nggak apa-apa. Kalau nggak untuk, Kalau gambarnya nggak utuh, Nggak utuh nggak apa-apa. lihatnya nggak. Misalnya burung nggak ada matanya, matanya kalau matanya ada saya, atau kayak saya malah sayap-sayapnya kakinya nggak ada. Kalau nggak utuh nggak apa-apa. Biasanya nggak utuh. Boleh. Coba nanti di rumahnya ya, dilihat. Karena orang-orang Yahudi itu begitu dia tuh. Di kuenya dia lukis, dia tempel, dia makan. Di daun-daun kering dia lukis, dia tempel, dia sembah. Di kertas-kertas, di daun-daun papirus, dia lukis, dia tempel, dia sembah. Kayak gitu. Kan kita tidak boleh menyamai orang Yahudi. Sama dengan, kenapa kita tidak boleh niup lilin saat ulang tahun? Karena lilin itu adalah budaya, adalah kepercayaannya orang Nasrani. Kalau mereka mau berdoa, mereka pakai lilin. Datang orang kita depan lilin, tak boleh juga. Nah, jadi kalau ada kita tukang jual-jual kue ulang tahun, jangan sediakan lilinnya. Ya. Oke? Paham? Silakan dibongkar rumahnya. Bedah rumah nanti. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nih, ini mau tanya sebentar Ustazah. Oh, tafadhol Mak. Kalau bikin kue, Ustazah, tapi untuk orang Natalan, misalnya bikin pesanan Natalan. Terus kita Itu muamalah nggak masalah Mak. nggak masalah. Nggak masalah. Kan muamalah. Yang nggak boleh adalah mbak ngasih sebagai hadiah Natalan. Kita ngasih orang apa itu lah. Kita buat kita kasih ke orang itu. Iya. Oke? Silakan tafadhol Bude. Siapa yang berdoa? Allahumma sallim alaina fi sakaratil maut wa najatan